Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Agustriani MA selaku pembimbing atau dosen mata kuliah Ulumul Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Firman Adam, mahasiswa PTIQ Jakarta, Fakultas Dakwah, Program Studi KPI. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses turunnya Al-Quran atau yang dikenal dengan Nuzulul Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk membimbing umat manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Dilansir dari buku pengantar studi ilmu Al-Quran oleh Syekh Manna Al-Khototan, turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan kepada alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah dengan risalah barunya agar menjadi umat paling baik di antara manusia. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Nuzulul Al-Quran. Nuzulul Al-Quran merupakan peringatan tentang turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Secara bahasa, Nuzulul Al-Quran memiliki arti sebagai menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran yang berarti kitab suci bagi umat Islam. Maka Nuzulul Al-Quran bisa didefinisikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke tempat muka bumi. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran pertama kali turun untuk Nabi Muhammad yaitu di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 sehingga tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Al-Quran hingga saat ini. Turunnya ayat ini sekaligus menjadi awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran juga menjadi awal perjuangan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Al-Quran diturunkan secara lengkap ke langit dunia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Syekh Manna Al-Khototan dalam Mabahits fi Ulumil Al-Quran menyatakan bahwa turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan untuk alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran turun sebagai risalah baru agar menjadi umat yang paling baik. Dengan mengumumkan kepada penghuni langit, penghuni alam samawi bahwa kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir dari kitab-kitab yang diturunkan dan disampaikan kepada Rasul terakhir untuk umat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 2-3 tahun kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini sekaligus menjadi pertanda dimulainya kenabian Nabi Muhammad. Setelah itu Al-Quran turun secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya ayat Al-Quran menyesuaikan dengan permasalahan sosial krisis moral keagamaan yang sedang terjadi. Sejarah turunnya Al-Quran juga terbagi ke dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah disebut dengan ayat Makkiyah, sedangkan periode Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Dalam periode Mekah, ayat yang diturunkan berisi ajaran tentang akidah dan ajaran-ajaran tauhid.
periode Mekah menurunkan 86 surat yang diturunkan dalam jangka waktu 12 tahun 5 bulan. Dalam periode Madinah, ayat yang diturunkan umumnya berkaitan dengan hubungan manusia sebagai makhluk sosial, aturan-aturan dalam kehidupan, serta hukum Islam. Periode ini dimulai setelah hijrahnya Rasul ke Madinah. Periode Madinah menurunkan 28 surat dalam jangka waktu 9 tahun 9 bulan. Ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat 5. Adapun 3 pendapat tentang proses dan waktu diturunkannya Al-Quran. 1. Pendapat pertama dari sebagian ulama seperti Al-Zarkashi dan Sayuti percaya bahwa Al-Quran turun ke langit dunia atau yang disebut dengan Al-Bait Al-Izzah pertama kalinya pada malam Ramadan. Kemudian ayat-ayat dari Al-Quran baru diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun dalam masa dakwah kenabian Rasulullah SAW. Pendapat kedua, ini meyakini bahwa Al-Quran turun ke langit dunia pada malam hari selama setiap tahunnya. Sebab itu Al-Quran dianggap turun dengan total waktu kurang lebih selama masa dakwah kenabian. Dalam hal ini ulama yang berpendapat ada yang meyakini selama 20 malam selama 20 tahun, 23 malam selama 23 tahun, dan 25 malam selama 25 tahun. Setelah itu turun setiap waktu yang dikehendaki selama masa dakwah Rasulullah SAW. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Muqatil bin Hayyan, Abu Abdullah Al-Halimi, sebagaimana disinggung Al-Zarkashi dan Sayuti Al-Marwadi dan Ibnu Syihab Al-Juhri. Dan yang terakhir, pendapat ketiga adalah sebagian ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar merupakan waktu permulaan turunnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu yang berbeda-beda selama dakwah kenabian Nabi Muhammad SAW. Di antara yang meyakini pendapat ini adalah Al-Sya'bi, Ibnu Ishaq, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Subhi Saleh, Muhammad Izzat Darwazih, dan Fadil Hasan Abbas. Disimpulkan dalam buku yang sama karya Profesor Dr. Aksin Wijaya bahwa secara garis besar ulama meyakini bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dengan rentang waktu 23 tahun atau selama dakwah kenabiannya. Semua ayat yang diturunkan hanya berada di 2 daerah saja, yaitu Mekkah dan Madinah. Dikuatkan melalui buku mendidik anak membaca, menulis, dan mencintai Al-Quran karya Ahmad Syarifuddin bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Hal ini diambil dari sejak Rasulullah SAW berusia 40 tahun hingga masa wafat beliau pada usia 63 tahun. Sekian dari video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.